adalah pencegahan, bukan mengobati. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Invinicam bukanlah obat dan tidak pernah mengklaim dapat menyembuhkan penyakit apapun. Namun berikut ini, mari kita saksikan beberapa testimonial dari mereka yang sebelumnya mengalami berbagai masalah kesehatan, kemudian mengkonsumsi Invinicam, merasakan manfaatnya, dan mau untuk berbagi kepada orang lain. Saya Haji Suhana. Jadi ada cerita yang menarik. Pada saat mau pulang, ada tetangga saya akan dioperasi kakinya karena gula. Jadi dari ketua Selawat itu kasih tahu sama istri saya, itu Ibu Heni besok coba lihatkan, rasakan sama dengan Eka ya gitu, karena sudah dikenalkan gitu. Katanya Ibu Agus yang sakit, karena Ibu Agus ini pegawai di rumah sakit, riwayat hidupnya dengan akibatnya diberi ini itu disemprot, lalu dikasih minum satu malamnya itu, besok pagi dilarang oleh anaknya, jangan minum itu, mak, nanti rusak, nggak bisa katanya, nanti tidak bagus. Kita kan besok Senin akan operasi ini hari ini. Operasinya adalah untuk apa? Untuk dipotong. Untuk dipotong? Ya. Berarti berapa hari? 1 hari aja. Oh, jadi besok sudah harus dipotong? Minggu, Senin harus dipotong. Iya. Jadi minggu dikasih, Senin harus dipotong, tinggal tanda tangan. Datang ke rumah saya, mengadu si ibu mengadu. Duduk, katanya duduk dulu, makan obat ini. Seninnya, begitu hari Selasanya kering. Pagi-pagi datang lagi ke rumah. Senin nggak jadi? Nggak jadi. Seninnya jadi karena sudah kering kakinya, bisa jalan. Sehari, Pak? Sehari aja bisa jalan ke rumah. Jadi alhasil bisa jalan ke rumah, teruskan minum itu, bilang istri saya. Jadi sampai sekarang sudah sehat, bisa mengangkat dan bisa dulu jualan. Memang jualan satu orang yang kerja, dia yang kerja sekarang. Mengenal produk ini waktu Bu Erna datang ke Tasik. Produk ini terus saya tawarkan ke teman-teman saya, menolak semua dengan alasan rasanya pahit. Terus akhirnya saya nggak percaya dengan produk ini. Tapi 1 minggu sebelum Lebaran, anak saya korban tabrak lari. Giginya kecelakaan. Giginya rontok 3, dia muntah darah. Saya bingung. Saya telepon Ibu Erna dan Pak Wahid langsung kasih tahu solusinya. Katanya kalau muntah darah coba dikasih air 3 dicampur botol berapa itu? 600 ml. Saya coba kasihkan ke anak saya muntah lagi. Tapi saya paksa walaupun rasanya pahit mungkin ya. Berangsur, tadinya darahnya yang kental hitam, berangsur merah, coklat, akhirnya dalam hitungan 1,5 jam darah itu berhenti. Lukanya bukan di jidat sama di lutut, dia kan menganga gitu ya sampai kelihatan tulang putihnya gitu. Saya taburin itu, dia juga menjerit-jerit, rasanya pedih sekali, tapi saya paksa terus dikasih eukaliptus sampai habis 3 kapsul. Saya melihat sendiri lukanya itu yang tadinya kebuka gini tertutup pelan-pelan. Dan 2-3 hari kemudian lukanya itu copot sendiri. Kan luka udah tertutup kan biasanya ada bekasnya itu. Dia copot sendiri dan tinggal sisa pitak gitu. Pertama di lututnya. Ini tadinya kan mau dijahit, tapi ditaburin air kan.
jadi. Haikal jadi. Ya. Saya tidak sanggup dengan rasanya, tapi ego itu saya hilangkan. Di saat saya mau ikut ke acara NST ini, saya sakit, badan saya panasnya luar biasa. Sampai suami saya bilang, Bu, nggak usah pergi, nanti di sana nyusahkan orang. Tapi karena kekuatan yang saya ingin kerjakan demi mereka, saya kalahkan ego saya. Saya coba minum Infininya. Kemarin pas saat berangkat ke sini dalam mobil, tangan saya mulai kram, badan mulai panas, uapnya nggak ketahanan lagi. Dibantu sama Ibu Neti dan Ibu Desti, dikasih saya minum. Saya minum, perlahan-lahan turun panasnya. Siang mulai panas lagi badan saya sampai saya mojok ke belakang. Di saat saya di belakang, saya tidak berhenti menyemprotin muka saya, badan saya, tangan-tangan, menghilangkan rasa malu karena saya masuk ke dalam. Saya nggak peduli. Ternyata luar biasa, Pak. Dalam kemarin saya rasakan gimana perasaan penderitaan sakit saya. Hari ini saya bisa segar. Hari ini saya bisa ada di ruangan ini. Testimoni di saat OSI. Sebelumnya kapan disuruh minum sama Pak Hendikus, saya banyak alasan. Kapan Bu Desti SMS saya, ya Mbak, terima kasih. Itu aja yang saya bilangin. Tapi dengan kejadian saya alami di sini, saya semakin yakin kalau Infini memang luar biasa. Hari besoknya ya udah saya nyoba. Akhirnya begitu coba, begitu satu box saya sekarang badan saya enak, badan saya juga enteng mungkin. Akhirnya satu box habis itu baru periksa. Itu yang ternyata triglycerin yang dari 200 itu turun menjadi 200. Nah di sini gulanya itu sedikit Pak turunnya, mungkin orang-orang tertentu ya. Itu dari 480 turun cuma 50 waktu itu. Cuma sekarang jadi posisi sudah 200. Jadi dari situ akhirnya saya terhadap percaya diri. Satu orang bisa kan, kenapa tidak yang lain kan? Saya tahu lagi teman yang satunya kan. Jadi ini kebetulan teman yang satu juga teman sekantor sakit juga. Tuh ya, kita coba ini baca brosurnya dulu, oke? Jam istirahat, waktu saya curi, lakukan untuk demo. Ya, demonya saya bicara. Akhirnya itu saya jalankan. Oh, ternyata cocok juga Pak. Akhirnya begitu ada perubahan juga enak. Pesan lagi satu lagi nambah stroke ya. Itu dari wilayah Indramayu. Kan suruh saya bantu. Bagaimana Pak perkembangan setelah minum ini? Dia bilang SMS, alhamdulillah baik. Jadi setelah minum itu tuh tadi badan aku menjadi lemas, bisa ditekukkan. Terus mata itu malah lebih terang. Tadinya matanya burung kan ya, sekarang terang. Nah, itu mungkin ya barangkali nanti pertama saya sampaikan barangkali bapak ibu yang belum masih ragu atau mau bergabung udah Bismillah, tanda kamu naik. Ibu Nampa dari Sleman. Saya dulu sakit Pak, dikenakan kata dokter saya kena kanker serviks. Pertama itu udah lanjut, ketahuan katanya stadium 3. Saya dari rumah sakit Palembang ditolak karena saya katanya udah nyebar, ada obatnya. Jadi saya dirujuk di rumah sakit Jakarta. Pas saya di Jakarta, saya diterima. Saya sampai di laser 36 kali. Saya istirahat setengah bulan. Sudah itu setengah bulan, saya sinar alam. Masya Allah Bu, auzumin dzalik, jangan sampai keluarga kita ngalamin kayak gini. Sinar dalam tubuh, auzumin dzalik Bu, sakitnya bukan main Bu. Setelah di
sinar dalam. 3 hari nggak sadar, Bu. Nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Sudah istirahat lagi seminggu, saya sinar dalam lagi, nggak sadar lagi. Sudah itu selesai. Kata dokterku, ini sudah selesai. Sudah, Dok, gimana saya? Apa udah bersih apa belum? Kata dokter, sudah, Bu. Boleh saya mandi? Sedangkan saya 3 bulan tuh gak mandi, Bu, pakai tisu aja sebab laser. Jadi sudah selesai, saya pulang lagi ke perwakilan Kodam 2. Sudah itu saya mandi, saking senangnya mandi. Sudah itu setelah mandi saya melepuh, Bu. Melepuh, kosong semua badan saya, seperti ikan dipanggang, Bu. Retak semua. Saya bergerak ke sini, retak. Bergerak ke situ, retak. Saya tidak bisa apa-apa. Jadi saya outnya lagi. Jakarta nggak jadi pulang. Suami saya selalu mengipasin. Seperti saya kerbau dipotong, panas, nggak keruan-keruan buat rasanya. Tapi saya, support saya, semangat saya, anak saya yang kecil selalu memeluk kepala saya. Mama cepet bangun, Mama. Dedek sendirian, Mama, cepet pulang. Jadi saya semangat. Sudah retak 3 bulan lagi saya ngobati ini. Kipas itu retak lagi. Sudah selesai saya pulang. Kering saya. Pulang saya ke Palembang lagi. Setelah pulang ke Palembang, ngedrop lagi, Pak. Mengeluarkan darah, ember-ember, Pak. Seperti hati bergumpal-gumpal. Jadi kata suami saya, ya Allah, gimana lagi? Saya nggak bisa ngobatin, nggak bisa ngebantu, Ma. Tawakal aja, pasti Tuhan katanya yang ngebalesnya, yang menyembuhkannya, pasti ada obatnya. Saya semangat, Pak. Saya ngedrop lagi, tidur lagi. Seperti saya badannya nggak ada kulit, tinggal kulit aja sama tulang, tinggal biji mata aja, nggak bisa bangun, nggak bisa berdiri, ngengsot, Pak, miring terus. Akhirnya saya doa nama lagi, dilarikan ke sini lagi, ditolak, Pak. Bu, maaf, sebab ibu katanya udah stadium 3, stadium 4 akhir. Sebab ibu katanya kankernya sudah nyebar ke bagian saluran anus, bagian saluran kencing. Jadi katanya ibu nggak bisa lagi, sebab ibu udah rapuh. Emang saya saat sekarang, Pak, dulu saya belum meminum obat ini, saya bolong, Pak. Jadi anus saya sama vagina saya bolong jadi satu. Jadi setiap saya membuang air besar, saya keluarnya dari vagina. Jadi saya sudah itu pulang dari Jakarta menemukan Ibu Desti datang. Saya terima kasih sama Ibu, Bu. Menunjukkan saya. Katanya obat ini, Bu Yani, saya tidak masih takut mengasih Ibu Yani obat karena takut Ibu pendarahan. Itu saya masih ngengsot jalan. Masih saya bolong di sini, Pak. 3 lubang, 1 cm. Lubang dari atas sampai ke belakang. Terus kata Ibu Desti, nih Bu Yani, Ibu Yani ini obat, tapi rasanya nggak enak, rasanya macem-macem, seperti telur busuk. Tahu apa? Obat, sedangkan itu obat, Bu. Racun aja kalau saya bisa sembuh, Bu, saya makan. Terus saya meminum terus. Ibu ngontrol tiap malam. Ibu Yani diminum, oh enggak obatnya, minum, Bu. Masih enggak obatnya, masih, Bu. Terus Ibu datang ke rumah saya, mengasih lagi. Saya minum obat itu, Bu.
lagi. Setelah kemudian saya minum obat itu terus badan saya ringan, bisa tidur, nyenyak tidur. Sudah itu BAB saya lancar, sudah itu kencing saya lancar. Tadinya susah Pak, akhirnya yang bolong itu agak berangsur. Sudah itu kata ibu, terus Bu ya disepot sama ibu. Karena saya dikasih sama ibu. Itu malaikat saya Pak. Sampai sekarang pun dia masih perhatian dengan saya, padahal saya tidak kenal sama ibu Desti. Cuma suami saya kerja di kantor. Tapi sekarang Pak, Ibu Desti perhatian sama saya, mengasihi terus. Setelah Ibu Desti ngasih sudah 3 box, bolong saya di belakang menutup, saya pelan-pelan bisa berjalan. Sekarang bisa berlari. Ya Allah Pak, mukjizat banget obat ini Pak. Akhirnya saya menyalurkan obat ini pada orang lain. Saya ngebesuk teman saya, lihat ibu itu terkapar. Jadi anaknya nangis, apa ibu, sakit apa? Katanya sakit kanker payudara. Saya tengok, kata anaknya, buka mama, tante ini mau lihat. Saya buka, aduh Pak, saya ya Allah, ya Tuhan kami. Jadi ini hancur, payudaranya ini sudah gak ada lagi. Hancur, bolong-bolong itu keluar emaknya. Akhirnya saya, Bu, katanya, kata dokter, Bu, kan tahu semua saya udah divonis, Bu. Katanya, ini Bu, ibu ini Bu Nahwani sakit kanker. Katanya, udah divonis, ini Bu tinggal nunggu hari aja. Tapi dia ada keajaiban. Terus kata perawatnya, tunjukinlah Bu Yani, katanya itu ibu itu kasihan. Jadi saya, jadi suaminya itu nyembah-nyembah di kaki saya. Katanya, Bu, obat apa Bu? Ini obat medikal. Terus katanya, Bu, saya sekarang mau pulang ke rumah sakit nih, nggak mau lagi. Saya mau datang ke rumah ibu. Sudah datang ke rumah saya, datang. Tapi saya melihat orang itu pasti ibu ini sembuh. Pasti kataku saya ada arti itu narik gitu ya. Pasti ibu sembuh minum obat ini. Setelah saya ngasih 1 keping, dia bisa tidur nyenyak, terus ditaburkan, diminumkan kering Pak. Saat sekarang jadi akhirnya dari yang hancur Pak, kering semua. Jadi dia nganggap saya tuh malaikat katanya. Karena kedatangi istrinya gitu, dia sudah hartanya juga sama saya habis. Tapi dia berobat kemana-mana, tidak sembuh.